Selamat pagi Ibu. Ibu, perkenalkan saya Nurul Fitriana, biasa dipanggil Nuril. Saya mahasiswi dari Poltekkes Kemenkes Semarang yang kebetulan sekarang sedang dinas pagi. Saya dinas pagi mulai pukul 7 hingga 2 siang. Sebelumnya, nama Ibu siapa dan senangnya dipanggil apa ya Ibu? Baik, bagaimana perasaan Ibu saat ini? Jadi, Ibu merasa bosan dan tidak berguna ya? Apakah Ibu masih suka menyendiri juga? Baik Ibu, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan yaitu seberapa sering Ibu menghabiskan waktu dengan keluarga selama 2 minggu terakhir? Apakah setiap hari, sepanjang hari, tidak pernah atau bahkan jarang Ibu? Baik, seberapa sering Ibu selama 1 minggu bertemu dengan rekan di luar rumah? Setiap hari, sepanjang hari, atau jarang, bahkan tidak pernah ya Ibu? Baik, apakah Ibu memiliki orang yang bisa diajak untuk membicarakan masalah pribadi dan hal-hal yang privat? Seperti frekuensinya setiap hari atau sepanjang hari, bahkan jarang atau tidak pernah ya Ibu? Baik, jika Ibu sedang mempunyai masalah, apakah ada teman yang bisa diandalkan untuk membantu masalah tersebut, misalnya masalah finansial? Baik, jika seseorang berbuat baik kepada Ibu, apakah Ibu siap membalas bantuan kepada seseorang yang telah membantu Ibu dan bersedia menanggung biaya pribadi untuk membantu orang yang sudah pernah membantu sebelumnya Ibu? Baik, apakah Ibu melakukan kegiatan sukarela melalui atau untuk organisasi dalam 12 bulan terakhir? Baik Ibu, seberapa puas Ibu terhadap kehidupan, makanan, kesehatan, pendapatan, pekerjaan, tingkat keamanan lokal, teman, keluarga, pendidikan, kebebasan memilih, martabat, tetangga, kota atau komunitas, kemampuan untuk menolong yang lain, kebutuhan spiritual dan kemampuan menolong teman? Baik Ibu, apakah Ibu dapat berhubungan dengan orang-orang yang Ibu temui? Apakah Ibu menganggap diri Ibu dekat dengan orang-orang yang sering berinteraksi dengan Ibu? Apakah orang-orang dalam hidup Ibu peduli kepada Ibu? Baik, apakah masyarakat merasa bahwa mereka memiliki rasa yang kuat terhadap lingkungan? Baik Ibu, seberapa sering Ibu merasakan selaras dengan orang-orang di sekitar Ibu? Seberapa sering Ibu merasa tidak ada seorang pun yang mengenal Ibu dengan baik? Apakah Ibu merasa menemukan persahabatan yang Ibu inginkan? Apakah Ibu merasa orang-orang di sekitar Ibu ada, tapi Ibu selalu merasa sendiri? Baik, apakah Ibu merasa ada kekosongan dalam diri Ibu? Apakah Ibu mempunyai banyak orang yang dapat diandalkan ketika memiliki masalah? Baik, apakah Ibu mempunyai banyak orang yang dapat dipercaya sepenuhnya? Dan apakah Ibu mempunyai perasaan dekat dengan orang banyak? Baik, Ibu, apakah Ibu merasa kangen dengan orang-orang di sekitar Ibu? Apakah Ibu merasa sering ditolak? Ibu bisa berhati-hati ketika kebanyakan orang dapat dipercaya dan ada juga yang tidak dapat dipercaya dalam berinteraksi. Baik, menurut kebanyakan masyarakat dapat membantu ketika Ibu membutuhkan bantuan atau tidak? Apakah Ibu merasa orang-orang hanya memanfaatkan Ibu saja? Kira-kira Ibu dapat mempercayai perangkat desa, aparat, pedagang, dan sistem hukumnya atau tidak? Baik Ibu, jika Ibu menemukan barang berharga dan ditemukan oleh Ibu, apakah barang berharga tersebut akan dikembalikan? Baik Ibu, biasanya kalau perasaan ingin menyendiri itu muncul, apa yang biasanya Ibu lakukan untuk membuat diri Ibu lebih tenang? Baik, apakah Ibu bersedia berlatih untuk bisa menghilangkan perasaan menarik diri terus-menerus? Jadi Ibu bisa melakukan tarik nafas dalam dan kemudian menghembuskan secara perlahan. Tujuannya yaitu untuk mengurangi cemas dan menenangkan pikiran sebelum berinteraksi dengan orang lain. Lalu cara berikutnya, Ibu bisa membiasakan menatap lawan bicara ketika berbicara. Tujuannya supaya kita melatih kepercayaan diri. Ibu, untuk hari ini kita akan melakukan aktivitas untuk belajar berkenalan dengan orang lain ya Ibu.
Jadi, berkenalan dengan orang lain adalah proses awal dalam hubungan sosial, di mana dua orang atau lebih saling memperkenalkan diri, berbagai informasi seperti nama, latar belakang, minat, tujuan, dan hobi, dengan tujuan menciptakan komunikasi, pemahaman, dan kedekatan. Tujuan latihan ini yaitu agar dapat mengetahui keuntungan berinteraksi dengan orang lain dan kerugian tidak berinteraksi dengan orang lain. Sebelum berbincang-bincang, saya akan memastikan lingkungan Ibu nyaman dan tenang ya Ibu. Baik Ibu, sekarang Ibu latihan berkenalan dengan saya terlebih dahulu. Begini ya Ibu, untuk berkenalan dengan orang lain, kita harus menyebutkan nama lengkap dulu dan juga nama panggilan yang kita sukai. Contohnya, nama saya Lulu Fitriana dan saya senang dipanggil Ana. Selanjutnya Ibu menanyakan orang yang diajak berkenalan. Contohnya, nama Ibu siapa? Lalu senangnya dipanggil siapa? Ayo Ibu bisa dipraktikkan ya. Misalnya saya belum kenal dengan Ibu, coba Ibu berkenalan dengan saya. Baik Ibu, bagus. Setelah berkenalan dengan Ibu, orang-orang tersebut diajak ngobrol tentang hal-hal yang menyenangkan, misalnya tentang keluarganya, hobi atau kesukaannya, pekerjaannya, dan yang lainnya. Bagus ya Ibu, untuk berbincang kita tidak perlu terlalu terburu-buru dalam berbicara ya. Selanjutnya, sekarang bagaimana perasaan Ibu setelah kita lakukan aktivitas tadi? Sekarang Ibu sudah terlihat sedikit tenang ya Ibu. Bagus Ibu, untuk aktivitas ini bisa Ibu lakukan setiap 2-3 kali sehari. Nanti kita akan bertemu lagi untuk melakukan kegiatan selanjutnya agar Ibu bisa lebih ingin berinteraksi dengan orang lain. Jadi Ibu, untuk latihannya cukup sekian. Terima kasih ya Ibu. Saya pamit dahulu. Terima kasih atas kerjasamanya Ibu.